yang menjadikan saya berdirinya manasik ini adanya pembinaan saya, Kang Dede Muharam ini yang menjadikan saya ada di Kota Tasikmalaya. Mantan narapidana yang dominan lebih dari akibat narkoba. Sehingga saya menangkap dan menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya keinginan untuk baik, kembali sebagaimana masyarakat lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di sini. Pada pagi hari ini kita dari Yayasan Mentari Hati bekerja sama dengan Ketua Umum Manasik mantan narapidana Tasikmalaya beserta Dinas Sosial, dan di sini didampingi dari Komisi DPRD Komisi 4 sebagai pembina manasik. Di sini di sebelah saya ada Bapak Asep Ugar, Ketua Umum Manasik, dan ada Ibu Ningning Rukmini, Dinas Sosial Tasik Rehabilitasi, Tunas Sosial dan Nabza, dan di sebelah saya ada Bapak Dede Muharam dari Ketua Komisi 4 DPRD sebagai pembina manasik. Selamat pagi semua Pak, Ibu. Di sini saya dari Ekomika Bintang Channel, dan ada Habatek Channel, ada Capden Channel, dan ada DSP TV. Pengen tahu pada pagi hari ini kita ada acara apa dan Bapak dari mana. Kalau saya Bu Nining udah tahu ya, terus kok sekarang tiba-tiba ada dari Komisi 4 DPRD yang mendampingi bapak-bapak yang ada di sini kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak pada pagi hari ini ada acara apa? Mungkin nanti sambung sama teman-teman yang lainnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Asep Ugar dan sebagai Ketua Umum dari Manasik mantan narapidana Tasik. Hari ini alhamdulillah saya bisa datang dalam acara anniversary ya, ketiga Manasik, dan sekarang saya bisa berbagi kebahagiaan anniversary ketiga ini dengan Yayasan ODGJ ya, Mentari Hati. Meskipun sebetulnya telat ya, kebetulan manasik itu 17 November tapi baru terlaksana karena memang beberapa hal yang memang ini kita jaga dengan keadaan situasi yang sekarang COVID ini, makanya juga saya tidak mau mengambil langkah yang fatal takutnya. Tapi hari ini saya alhamdulillah juga ada kedatangan dari rekan-rekan dari Kasudar, dan di sini juga ada Dinas Sosial Nining sebagai pelindung kami juga, dan kebetulan yang menjadikan saya berdirinya manasik ini adanya pembinaan saya, Kang Dede Muharam ini yang menjadikan saya ada di Kota Tasikmalaya, dan nanti yang lain-lainnya bagaimana manasik berdiri dan bagaimana saya bisa berubah berkat beliau. Saya bisa, dan hari ini mudah-mudahan saya bisa berbagi kebahagiaan meskipun acara sederhana ya, bisa terselenggara berkat doa semua. Dan hari ini memang apa bedanya manasik dengan Mentari Hati yang sama-sama punya latar belakang yang memang ya, kalau dari Mentari Hati mungkin jiwa ya, kalau dari manasik ini mungkin mental. Dulu saya pernah ya terjun ke dunia gelap ya, dari dunia narkoba, dunia kejahatan juga, yang pada akhirnya manasik ini beri mantan, dan mudah-mudahan setelah berdiri saya bisa istiqomah. Amin. Untuk terus bisa berkarya, untuk bisa terus berbuat kebaikan. Meskipun sampai hari ini saya sudah hampir 4 tahun berjalan tanpa anggaran APBD, tapi alhamdulillah saya terus bisa berbuat, saya terus bisa berkarya. Bagaimana saya bisa menunjukkan terhadap masyarakat, saya ingin berbagi. Makanya saya minta kesempatan untuk bisa berkarya, untuk bisa berbakti terhadap negeri kami tercinta ini. Ya, untuk nanti akan lanjutnya nanti dijelaskan oleh Kang Dede Muharam selaku yang tahu persis keadaan Manasik. Itu saja dari saya.
Ibu Nining nih, Bu. Ibu kan sebagai seorang mewakili dari Dinas Sosial Rehabilitasi dengan adanya manasik karena mereka adalah mantan narapidana yang memang betul-betul fatal ya. Dengan adanya komunitas ini, Bu, menurut Ibu dari pembinaan sendiri dari rehabilitasi dari Dinas Sosial itu bagaimana, Bu, tanggapannya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin untuk dari Dinas Sosial ini manasik itu kebetulan sudah ada dari kegiatan ada di Dinas Sosial itu yang dari PMKS yang dari 25 PMKS itu kadang PMKS ada di Indonesia di Dinas Sosial itu ada 25 macam PMKS ya. Termasuk ada dari mantan narapidana itu termasuk PMKS. PMKS yang itu ada di kegiatan di kasus saya, tapi saya belum bisa bisa berbuat banyak gitu karena terbentur dengan anggaran gitu. Jadi keterbatasan dengan anggaran. Kemarin 2020 udah dianggarkan untuk manasik, untuk kegiatan tapi alhamdulillah waktu tahun 2019 juga dari mantan narapidana itu ada kegiatan itu pelatihan. Ikutan pelatihan itu ada ikutan pelatihan menjahit, terus mencukur, terus yang bengkel, alhamdulillah diikut sertakan. Terus ada yang diikut sertakan ke Bekasi itu sebanyak 6 orang itu diikut dari mantan narapidana Kota Tasik gitu ikut pelatihan gitu. Alhamdulillah dia sekarang berjalan gitu. Yang mencukur itu alhamdulillah Pak sudah berjalan Pak. Itu waktu itu ada 40 orang ikut sertakan. Jadi kegiatan kebetulan saya ada kegiatan untuk itu. Jadi kegiatannya untuk anak gelandangan dan pengemis itu tapi diikut sertakan dari mantan narapidana itu Pak untuk kegiatan kemarin tahun 2019. Kemarin 2020 sudah dianggarkan untuk 60 orang untuk kegiatan yang itu, tapi ya karena ada COVID itu jadi tidak jadi di kegiatan. Mungkin mudah-mudahan tahun sekarang 2021 sudah dianggarkan untuk ada pelatihan untuk ini mantan narapidana gitu di Dinas Sosial. Terus dari Bapak Deddy Muharam sebagai Ketua Pembina dari DPRD Komisi 4, Pak, apakah ada pembinaan khusus terhadap dari komunitas dan bagaimana penanganan terhadap yang tadi dari manasik karena kan mantan-mantan narapidana ini kan kadang-kala bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Apakah dari pihaknya komisi sendiri itu ada penanganan khusus terhadap mantan narapidana yang pasca keluar dari penjara, pasca dari rehabilitasi dan lain sebagainya, itu apakah ada penanganan khusus dari pihaknya komisi dan perannya apa sebagai seorang komisi dari DPRD kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun manasik yang ketiga. Mudah-mudahan ke depan manasik lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Kemudian yang kedua, kehadiran saya di sini pertama saya selaku pembina manasik. Kemudian yang kedua, saya sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya sebagai mitra kerja dari Ibu Nining Dari Dinas Sosial. Karena Komisi 4 menangani masalah kesejahteraan masyarakat. Ya. Yang perlu kami sampaikan pertama, manasik kenapa berdiri tadi? Salah satu di antaranya setelah kita diskusi hampir 2 tahun dengan teman-teman mantan narapidana, ternyata kami menyimpulkan bahwa mantan narapidana yang dominan lebih dari akibat narkoba. Sehingga saya menangkap dan menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang punya keinginan untuk baik, kembali sebagaimana masyarakat lain, tetapi mereka membutuhkan ibarat anak ayam kehilangan induknya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa teman-teman mantan narapidana ini memerlukan bapak angkat. Maka saya mewakafkan diri menjadi pembina
di manasik ini. Manasik. Sekaligus tadi bikin yayasan dengan legalitasnya, dan alhamdulillah hari ini sudah ke 3 tahun. Sampai Udah 3 cercaan. tahun sampai sekarang. Sampai cercaan. Sampai saya ada konsekuensi ketika saya terjun berkomunikasi, bergaul dengan mereka dengan niat untuk tadi menyelamatkan mereka, karena mereka adalah manusia seperti kita, punya keinginan yang kuat, tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak paham. Kok kenapa Ustadz gitu kan, jadi bergaul dengan orang-orang mantan narapidana, jangan-jangan terbawa kan? Nah, biarkanlah, karena mereka tidak paham. Karena saya sampaikan kepada mereka, kalau saya ceramah di masjid kan orang-orangnya baik-baik, ya. Tetapi ketika ceramah memberikan pemahaman, penyadaran kepada mereka, ini kan luar biasa. Ya. Sehingga saya terdorong dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, Innallaha yahdi rajulan bika khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karena usaha saya, maka khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ganjarannya itu lebih hebat daripada kehidupan dunia dan segala isinya. Maka itulah yang mendorong saya terus bergaul, berinteraksi dengan mereka sampai jam 2 malam, karena mereka memang makhluk malam kan tadi. Ya. Nah, sehingga alhamdulillah mereka setelahnya berinteraksi dengan kami, karena kami punya keyakinan manusia itu diberikan 2 potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada 2 potensi yang diberikan oleh Allah. Pertama, potensi jahat, dan yang kedua potensi baik. Sehingga ketika potensi baik ini tidak ada yang mengasah, tidak ada yang mengingatkan, maka potensi jahat inilah yang mendominasi, Akan timbul. Alhamdulillah teman-teman hari ini indikasi teman-teman tobat saya sendiri sederhana tadi. Maaf Ya. Pak, saya potong. Jadi sebenarnya sendiri dari pihaknya Komisi 4 itu bukan hanya sebenarnya bukan dari pembinaan ini ya, khususnya bukan ya. Jadi Dewan Pembinaan ini dari DPRD sendiri itu tidak ada sangkut pautnya dengan manasik. Jadi dari pribadi Bapak sendiri Ya. yang terjun. Nah, kemudian tadi ini kan kewajiban personal seorang muslim. Dan tadi Ya. unsur ahokal zalimun au madlubun. Tolonglah saudaramu yang menzalimi orang lain ataupun tadi yang terzalimi. Maka teman-teman itu karena korban karena sistem. Ya, apalagi tadi saya mendengar itu kan tadi keluhan Ibu Inna. Saya tersayat. Kan tadi. Ternyata dia korban sistem kan. Korban sistem ya, dari narkoba juga. Sehingga inilah menjadikan kewajiban saya sebagai ketua DPRD yang memiliki 3 fungsi tadi, legislasi, budgeting, dan controlling. Ya. Sehingga bagaimana tadi keberpihakan DPRD dengan eksekutif untuk tadi mendorong anggaran supaya mereka itu tadi sebagai warga Kota Tasikmalaya yang korban oleh sistem, mereka pun perlu dibina. Maka tadi DPRD dan Dinas Sosial ini punya kewajiban untuk tadi mendukung anggaran. Karena sangat bullshit ketika tadi kita punya idealisme untuk membina mereka, sementara anggarannya tidak ada. Sehingga manasik selama 4 tahun belum pernah menggunakan APBD Kota Tasikmalaya. Saya memberikan support kepada mereka. Ulik malu fasayarallahu wa'amalukum wa rasuluh. Bekerjalah kalian, kata Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pahala. Iya. Sehingga alhamdulillah 4 tahun bisa bertahan hari ini seperti ini karena motivasi yang kita bangun kepada mereka. Sehingga posisi saya sebagai ketua Komisi 4 punya kewajiban dengan Ibu Nining dan saya sekaligus sebagai anggota Bangar, Badan Anggaran Kota, dan insya Allah 2021 Yayasan Manasik insya Allah akan mendapatkan bantuan kurang lebih 60 juta. Mudah-mudahan kemarin belum mendapatkan anggaran sudah seperti ini. Apalagi kalau udah dapat anggaran. Logika berpikir seperti itu tadi. Ya. Ya, mudah-mudahan Manasik terus berkarya karena insya Allah sekecil apapun tadi berkarya, maka Allah yaj'al lakum makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Jangan pernah lelah, jangan apalagi berhenti berkarya. Karena saya selalu sampaikan kepada teman-teman Manasik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Amin. Walaupun acara seperti ini. Ya.
ya kan? Nah, mungkin insya Allah masalah anggaran kami pun akan berkomunikasi nanti kebutuhan berapa. Nanti kami dari Badan Anggaran, kan tadi saya 11 tahun jadi Badan Anggaran, akan kita coba untuk didorong agar ya teman-teman kita dalam tanda petik korban sistem ini kan tadi tidak bertambah lagi kan tadi, karena kami dari Komisi 4 kemarin sudah bikin perda ya, 4GM dan salah satunya tadi adalah perda untuk pencegahan kan tadi, karena Kota Tasikmalaya dalam keadaan darurat. Maksud saya. Kenapa? 4 bulan yang lalu terbongkarlah sebuah pabrik yang memproduksi satu hari 150.000 bit. Satu bulan berikutnya 4 kintal datang dari Sukabumi mau ke Kota Tasikmalaya. Yang membawanya adalah haji orang Tasikmalaya. Terakhir 2 kg dari terminal Lewi Panjang bawa bus tertangkap oleh BNN di Rajapola 4 kilo. Pak, jadi peranan apakah yang dari pihaknya DPRD ini sebagai Komisi 4 untuk menangani hal seperti ini? Memang apakah peranan dari DPRD itu apakah udah ada atau belum ada selama ini? DPRD itu kan tadi tidak lepas dari fungsi. Yeah. Adapun teknis kan tadi dari dinas masyarakat. Ya. Sehingga kami tidak bisa langsung tadi ke teknis, tetapi kebijakan. Nah tentu arahan kami dari Komisi 4, salah satu di antara yang perlu diperkuat oleh kita bersama adalah tadi pembangunan sumber daya manusia. Karena ketika tadi pembangunan sumber daya manusia, dalam hal ini tadi moral akhlak, maka sehebat apapun juga pembangunan fisik, jalan bagus dan sebagainya, maka warga kita akan menjadi korban. Berarti gini, Ibu, jadi kesinambungan ya Pak, kesinambungan dari pihaknya Dinas Sosial untuk menghubungi dari pihaknya, koordinasi lah dari pihaknya DPRD gitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan Bu peranan yang penting dari Dinas Sosial sendiri untuk menangani masalah hal ini seperti apa Bu? Dari Dinas Sosial sudah tadi dijelaskan, kalau kita bergerak tidak tanpa anggaran mungkin tidak akan berjalan ya. Tapi hubungan dengan Manasik, meskipun tidak ada anggaran, hubungan saya sudah baik dengan Manasik, dengan Mentari Hati, dengan ODGJ, apalagi sudah alhamdulillah kemarin kita sudah mengerjakan kegiatan dengan kegiatan Mentari Hati ODGJ, karena satu-satunya di Kota Tasik, mungkin di wilayah Priangan Timur belum ada LKS ODGJ yang menangani ODGJ di luar panti. Sekarang sudah alhamdulillah sudah jadi LKS. Yang untuk dari Dinas Sosial mungkin kita setiap tahun mengusulkan anggaran, tapi mungkin nggak tahu dari anggota dewannya mungkin kemarin gitu ya belum ngeh ke Dinas Sosial, belum apa Dinas Sosial itu yang ditangani Dinas Sosial itu Dinas Sosial itu menangani 25 PMKS ya, PMKS anak terlantar, terus lansia terlantar segala macam itu ditangani ada di Dinas Sosial. Untuk anggaran kan cuma segitu gitu. Jadi mungkin untuk anggaran ke Manasik belum, dan alhamdulillah mungkin sekarang tahun 2021 dari akan terrealisasi lah ya. Dari Komisi 4 mungkin ada itu bantuan mohon mungkin Pak Bapak sekarang ada mungkin ini jadi mohon untuk dalam perubahan anggaran kalau sekarang yang murni sudah tidak bisa ya Pak, mungkin dalam perubahan anggaran mungkin kita tambahan anggaran kegiatan-kegiatan yang menangani seperti Manasik, tunas sosial yang penanganan yang wanita tunas sosial itu kan masih belum bisa saya gali gitu kan, banyak Kota Tasik yang gitu karena anggaran cuma sedikit gitu. Terus untuk Pak Asep sendiri Pak, ini acara anniversary ya, yang ketiga. Kenapa memilih ke Yayasan Mentari Hati? Saya mau tanya nih kalau seperti yang tadi saya bilang, antara Mentari Hati dengan Manasik banyak persamaan. Intinya kan dalam hal yang sisi negatif. Tapi saya selalu ingat dengan amanat beliau itu juga ini pertamanya awal berdiri. Kita jangan pernah berharap dengan anggaran. Jangan pernah berharap dengan apapun. Tapi kalian
jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Itu saja yang saya pegang. Iya. Makanya tiap hari saya mendoktrin rekan-rekan saya bagaimana besok membuat kebaikan. Bagaimana besok membuat kebaikan, bagaimana membuat sekecil apapun itu kebaikan, itu harus kita lakukan. Itu mungkin yang saya terapkan terhadap saya dan juga rekan-rekan itu. Jadi saya tidak terlalu wah dengan tidak, tapi karena memang saya usia udah setengah abad lagi, dan saya dunia ataupun moral itu bukan satu harapan sekarang, tapi bagaimana saya besok diambil Tuhan, saya sudah ada persiapan untuk saya untuk membuat pahala yang baik. Sekarang saya beralih ke Bapak Dadang nih Pak. Buat teman-teman, ya harus Pak. Gini, Pak Dadang, ini kan sebagai pilihan terbaik buat komunitas Tasik nih. Dan sekarang didampingi Bapak dari Komisi 4 DPRD dari Kota Tasik, dan ada dari Dinas Sosial Bu Ningning yang di sini. Ya udah biasa ya Pak. Iya. Pak, gimana rasanya sebagai Ketua Yayasan Mentari Hati bisa dari beberapa komunitas, termasuk komunitas yang dari Manasik berketepatan di lokasi Yayasan Mentari Hati? Ya, kita merasa terharu juga karena kita sering ini dengan manasik. Pokoknya manasik itu kan sekarang membimbing teman-teman yang kalau bahasa kasarnya penjahat, mantan penjahat. Pokoknya sekarang alhamdulillah kita hampir sama dengan ODGJ juga. Mereka juga perlu bimbingan, perlu arahan. Ini kebetulan Asep juga sebagai ketua umum manasik di Tasikmalaya ini. Mudah-mudahan pokoknya atas anniversary ini ketiga, ulang tahun ketiga ya, pokoknya sukses, jaya terus, dan kita jangan putus asa, putus semangat. Kita harus benar-benar jadi pejuang kemanusiaan untuk teman-teman yang masih perlu bimbingan, bahkan dari Komisi 4 ya, mudah-mudahan nanti bisa ini terus. Dan kami merasa terima kasih sekali kepada Komisi 4, kepada Dinas Sosial juga, dan teman-teman Manasik, teman-teman dari Kasundaan ya. Atur nuhun pisan, atur nuhun. Tos berkenan silaturahmi untuk bertemu, bertatap muka di Yayasan Mentari Hati ini. Dan Yayasan Mentari Hati ini perlu dukungan kita semua, perlu perhatian kita semua, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang mau peduli, mau memperhatikan terhadap saudara-saudara kita yang ODGJ yang terlantar ini. Itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, benar-benar beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semuanya yang atas kepeduliannya terhadap Yayasan Mentari Hati ODGJ yang terlantar ini. Itu mungkin cukup ya. Terima kasih Mas. Pak. Mungkin Cebden ada pertanyaan atau yang mau disampaikan buat bapak-bapak? Mau ada pertanyaan? Semuanya tadi udah jelas ya. Kita kebersamaan menjadi satu. Kalau kata bapak ODGJ yang kemarin ya Pak, Garut, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Tapi kita mah bukan itu, kita mah bercerai berarti bercerai kita runtuh. Iya. Berarti kita harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya kita harus bersatu teguh. Ya Bang Asep. Ya, Siap. Punya Manasik dengan ODGJ Mentari Hati siap. Siap Pak. Atas dukungannya anggota DPRD Komisi 4 juga. Terima kasih Pak. Dan Dinas Sosial juga mungkin belum datang ya, dari Kesranya juga ya. Mudah-mudahan nanti pada datang ke sini untuk mendukung Manasik, untuk mendukung Yayasan Mentari Hati juga di sini. Terima kasih. Ya. Mungkin Idan ada yang mau ditanyakan sama Bapak? Mungkin sebelum ditutup mungkin sedikit ya, mau menanyakan berapa anggota keseluruhan dari tim komunitas Manasik itu? Sebetulnya di Tasik ini, khususnya di Tasikmalaya ini ribuan sebetulnya di Tasikmalaya.
Cuma yang baru tercatat di Manasik ini, dan memang sensitif sebenarnya di Manasik. Meskipun hari ini saya tidak keluarkan KTA, yang tercatat di Manasik baru hanya 340 orang. 340 orang. Ya. Tapi apa misalkan ada yang baru keluar nih dari napi ya. Nah, untuk masuknya itu bagaimana gitu? Untuk Yang jelas begini, saya selalu menawarkan terhadap pihak lapas bila mana memang keluar minta diarahkan terhadap Manasik. Jadi di Manasik sebenarnya hanya tergantung dari niat. Iya, Yang penting siap tidak untuk hidup nyaman. untuk dibinaan juga Siap mungkin tidak ya, untuk berbuat baik. Itu aja sebetulnya. Simpel di Manasik. Demikian perbincangan kita bersama Bapak anggota Dewan Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya dan dari Dinas Sosial beserta dari Ketua Umum Manasik dan Yayasan Mentari Hati. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik buat kita semuanya dan selalu kita tunjukkan kebaikan kita kepada sesama dan kepada orang lain, berguna untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Kemanusiaan. Hidup! Hidup! Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan.